Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita masuk ke materi pertemuan 5 yang masih membahas mengenai pencatatan akuntansi perusahaan jasa. Di video sebelumnya atau di materi pertemuan keempat, kita sudah membahas sampai dengan pencatatan ke dalam neraca lajur. Nah, yang berikutnya kita masuk ke tahap ke-8, di mana tahap ke-8 ini adalah melakukan pencatatan laporan keuangan yang merupakan inti dari pencatatan akuntansi perusahaan jasa, perusahaan dagang maupun perusahaan manufaktur. Ini adalah poin paling pentingnya, yaitu laporan keuangan yang terdiri dari laporan laba rugi, kemudian perubahan modal, dan laporan neraca yang akan nanti kita bahas satu persatu. Ya, di pertemuan kelima seperti yang tadi saya jelaskan, yaitu membahas mengenai laporan keuangan dan tahap penyusunan laporan tahap akhir penyusunan laporan keuangan. Nah, apa sih itu laporan keuangan? Nah, laporan keuangan itu laporan yang meliputi laporan neraca, perubahan modal ya, kemudian laporan laba rugi dan laporan perubahan posisi keuangan lainnya yang biasanya disajikan dalam bentuk laporan arus kas atau laporan arus dana. Jadi biasanya untuk laporan keuangan itu terdiri dari laporan laba rugi, perubahan modal, neraca, kemudian laporan arus kas atau laporan arus dana. Namun untuk materi pertemuan kelima ini yang kita bahas untuk laporan keuangannya hanya laporan neraca, laporan laba rugi, dan laporan perubahan modal. Nah, yang pertama mengenai laporan laba rugi. Nah, laporan laba rugi itu merupakan laporan yang menggambarkan kinerja perusahaan untuk memperoleh laba dalam suatu periode tertentu. Nah, untuk laporan laba rugi ini hanya terdiri dari akun penghasilan atau akun pendapatan dan biaya-biaya saja. Yang namanya ketika kita ingin menghitung laba atau rugi pada usaha kita, tentunya rumusnya adalah pendapatan dikurangi biaya-biaya yang kita keluarkan. Nah, rumusnya adalah mendapatkan laba rugi, rumusnya adalah pendapatan dikurangi biaya-biaya atau beban. Nah, ini rumus dari laba rugi, fokusnya ke akun pendapatan dan biaya-biaya saja. Nah, sebenarnya untuk laba rugi ini kalau kita sudah buat neraca lajur, maka semua akun pendapatan dan biaya-biaya yang ada pada kolom laba rugi, nah itu dipindahkan atau kita tuangkan dalam bentuk laporan laba rugi. Nah, untuk laporan laba rugi itu terdiri dari beberapa jenis. Ada 2 jenis, yaitu yang pertama adalah laporan laba rugi bertahap atau multiple step. Nah, untuk laporan laba rugi bertahap ini adalah laporan laba rugi yang disajikan di mana pendapatan usaha dan biaya usaha serta pendapatan atau biaya di luar usaha itu dipisah. Jadi ada pemisahan antara pendapatan usaha dan biaya usaha dengan pendapatan atau biaya di luar usaha. Nah, untuk contoh dari laporan laba rugi bertahap atau multiple step bentuknya seperti ini. Jadi pendapatan usaha, kemudian biaya usahanya ditotalkan, kemudian untuk mendapatkan laba rugi di dalam usaha itu adalah pendapatan usaha dikurangi biaya-biaya. Nah, setelah dapat laba rugi usaha, yang berikutnya menghitung pendapatan atau biaya di luar usaha. Nah, contoh di sini ada pendapatan sewa berapa, kemudian ada biaya bunga berapa. Nah, pendapatan dikurangi biaya bunga, maka didapat total pendapatan di luar usaha. Maka secara otomatis laba rugi usaha yang
tadi sudah kita hitung ditambah dengan pendapatan di luar usaha. Di sini ada tanda tambah atau kurang. Nah, tambah jika pendapatan sewanya lebih besar dari biaya-biaya, maka ditambah di laba perusahaannya. Nah, kemudian kalau pendapatan sewanya lebih kecil dari biaya bunga, maka otomatis ada kerugian ya, kerugian di luar usaha, maka dikurang. Nah, ini yang dimaksud dengan tambah atau kurangnya. Nah, maka didapat laba rugi bersih pada akhir periode. Nah, ini untuk multiple step. Ada pemisahan perhitungan antara pendapatan atau biaya di dalam usaha dengan pendapatan atau biaya di luar usaha. Yang bentuk berikutnya adalah laporan laba rugi satu tahap atau single step. Nah, kalau laporan laba rugi satu tahap ini dia digabung antara pendapatan atau biaya di dalam usaha maupun pendapatan atau biaya di luar usaha. Jadi dijadikan satu. Pendapatan dihitung dulu, kemudian baru dikurangi biaya-biaya, baik itu biaya di dalam usaha maupun di luar usaha. Nah, bentuknya seperti ini ya. Pendapatan usahanya berapa, kemudian pendapatan di luar usahanya berapa, kemudian ditambahkan. Kemudian yang berikutnya adalah menghitung total biaya atau beban usaha yang dikeluarkan, baik itu biaya usaha di dalam usaha maupun di luar usaha. Setelah dapat total biaya, maka pendapatan dikurangi total biaya yang dikeluarkan, maka didapat laba atau rugi bersih dari perusahaan tersebut. Oke, ini untuk laporan laba rugi. Nah, sebagai contoh seperti studi kasus kita yaitu Atskia Dekorator, maka kita buat laporan keuangannya seperti ini. Ini adalah bentuk laporan laba rugi untuk perusahaan Atskia Dekorator, di mana di sini kita menggunakan format dari single step, yaitu penggabungan antara pendapatan atau biaya di dalam usaha maupun di luar usahanya digabung ya. Bentuknya di sini kita buat pendapatan ditotalkan dulu ya, baik pendapatan usaha maupun pendapatan di luar usaha ditambah. Kemudian di sini ada akumulasi biaya-biaya yang dikeluarkan ditambah, kemudian dapatlah total biaya. Nah, tadi rumus dari laba rugi adalah pendapatan dikurangi biaya-biaya. Jika pendapatannya lebih besar dari biaya, maka ini disebut dengan laba yang diperoleh. Nah, namun apabila pendapatannya lebih kecil atau kurang dari biaya yang dikeluarkan, maka perusahaan mengalami kerugian. Nah, total dari laba bersih ini adalah Rp7.055.000. Kalau kita lihat di neraca lajur, laba kita juga sama, yaitu Rp7.055.000. Jadi, laporan laba rugi pada neraca lajur maupun laba rugi, laba atau ruginya itu harus sama nominalnya. Oke, yang berikutnya kita masuk ke penyajian laporan perubahan modal. Ini adalah bentuk laporan perubahan modal, di mana laporan perubahan modal ini adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai perubahan modal perusahaan karena operasi perusahaan pada suatu periode akuntansi tertentu. Ini maksudnya seperti ini. Di awal perusahaan dibuat, tentunya pemilik mengeluarkan modal sebesar sekian ya. Kemudian setelah berjalannya periode, kan perusahaan mendapatkan laba atau rugi. Nah, laba atau rugi inilah yang mempengaruhi posisi modal si pemilik. Maka untuk itu perlu disajikan laporan perubahan modal untuk mengetahui modal akhir dari si pemilik perusahaan. Untuk laporan perubahan modal,
penyajian laporannya seperti ini, yaitu modal awal. Misalnya tidak mutlak harus 1 Januari ya. Ya katakan kalau misalnya perusahaannya membuat laporan keuangan atau periode akuntansinya setiap bulan, kemudian periode awalnya adalah 1 Juni, ya berarti di sini modal awalnya 1 Juni 2000 berapa atau tahun-tahun berapa ya. Kemudian laba atau rugi bersih dari perusahaannya berapa. Jika dia laba berarti dia akan menambah modal. Jika rugi maka akan mengurangi modal. Makanya di sini ada tanda tambah atau kurang. Jadi saya ulangi, jika perusahaan memperoleh laba maka akan menambah modal. Jika perusahaan memperoleh kerugian maka akan mengurangi modal. Kemudian setelah mendapat akumulasi dari modal awal dan laba atau rugi bersih dari perusahaan, kemudian jika ada prefer atau pengambilan pribadi, maka prefer ini akan mengurangi modal dari perusahaan. Kemudian setelah mengurangi maka didapatlah modal akhir. Baik, kita contohkan untuk penyajian laporan perubahan modal pada perusahaan Adskia Dekorator. Nah, ini adalah bentuk laporan perubahan modal pada Adskia Dekorator, di mana di sini bisa dilihat modal awal itu adalah 30 juta. Bisa kita lihat di neraca lajur ya. Pada neraca lajur itu ada akun modal yaitu sebesar 30 juta rupiah. Nah, ini kita salin, masukkan ke sini 30 juta rupiah. Kemudian laba bersihnya, nah laba bersih ini boleh teman-teman salin dari laporan laba rugi ataupun dari neraca lajur karena sama saja, yaitu sebesar 7.055.000 rupiah. Kemudian, nah di sini ada penambahan modal. Kenapa disebut penambahan modal? Karena laba ya yang mengakibatkan ada penambahan pada modal usaha. Namun kalau perusahaan mengalami kerugian, maka di sini bukan penambahan tapi pengurangan modal. Nah, di sini ditambah antara modal awal dan laba yang diperoleh, didapatlah total sebesar 37.055.000 rupiah. Kemudian ternyata pada transaksi berjalan ada prefer. Jika ada prefer, maka prefer ini akan mengurangi modal. Namun kalau tidak ada prefer maka untuk prefer dikosongkan ya. Nah, karena ada prefer maka prefer ini atau pengambilan pribadi ini mengurangi modal dari pemilik usaha sebesar 2 juta rupiah, maka modal akhirnya adalah 35.055.000 rupiah. Maka ini adalah modal akhir dari perusahaan. Nah, dari perubahan modal inilah kita mengetahui berapa modal pada akhir periode. Baik, kita masuk ke laporan yang berikutnya, dan ini biasanya jarang dibuat, yaitu laporan perubahan laba ditahan, yaitu laporan yang ketiga ya. Nah, laba ditahan itu adalah laba bersih yang tidak dibagikan kepada para pemegang saham. Jika misalnya perusahaan tersebut terdiri dari banyak pemegang saham. Nah, untuk laporan perubahan laba ditahan ini seperti ini. Laba ditahan awal, misalnya di laporan keuangan kita di awal periode sudah diketahui laba ditahannya, ada akun laba ditahan ya, itu berapa nominalnya, kemudian ditambah atau dikurang dari laba yang diperoleh, ditambah apabila memperoleh laba, dikurang apabila memperoleh rugi. Nah, laba atau rugi bersih ini didapat dari laporan laba rugi ya, ataupun laporan laba rugi yang ada di neraca lajur. Kemudian prefer, dikurangi prefer, kemudian dikurangi dividen, maka diperoleh laba ditahan pada akhir periode. Nah, untuk perubahan laba ditahan ini tidak kita bahas ya untuk perusahaan Adskia Dekorator. Ya, yang berikutnya
laporan keuangan lainnya yaitu neraca, di mana neraca ini merupakan laporan keuangan yang menggambarkan posisi dari keuangan perusahaan yang meliputi aktiva, kewajiban, dan ekuitas saja, atau yang meliputi harta, hutang, dan modal saja. Jadi hanya ada 3 kelompok akun yang masuk ke dalam neraca, yaitu kelompok harta, hutang, dan modal saja. Oke, untuk bentuk neraca ada 2, yaitu bentuk skontro dan bentuk stafel. Untuk bentuk skontro ini bentuknya seperti ini ya, seperti bentuk T, di mana di sebelah kiri itu menggambarkan posisi aktivanya, kemudian di sebelah kanan menggambarkan posisi kewajiban atau hutang dan modal saja, sehingga total aktiva dan total pasiva itu harus sama. Jadi aktivanya, katakanlah aktivanya 10 juta, maka untuk total pasiva atau total hutang dan modalnya juga harus sama 10 juta. Jadi seimbang antara kiri dan kanan. Ini untuk bentuk skontro atau istilahnya di sini kita lihat dalam bentuk T ya. Kemudian yang kedua adalah bentuk stafel. Kalau bentuk stafel itu memanjang ke bawah ya. Jadi kita totalkan dulu aktivanya, kemudian baru totalkan pasifanya. Pasifa itu terdiri dari hutang dan modal. Baik, kita contohkan untuk laporan neraca dari PT Adiskia Dekorator. Nah, ini adalah bentuk dari neraca pada Adiskia Dekorator, di mana di sini kita menggunakan bentuk skontro. Di sebelah kiri mengakumulasikan keseluruhan dari harta atau aktiva, sedangkan di sebelah kanan itu merupakan akumulasi dari kewajiban ditambah modal atau disebut pasiva. Tipsnya adalah teman-teman tinggal copy saja akun-akun yang di sebelah harta yang ada pada kolom neraca di neraca lajur. Nah, jadi semua yang ada di neraca lajur ini dipindahkan kecuali untuk prive, karena prive itu tidak masuk di dalam laporan neraca ya. Jadi yang dimasukkan cukup sampai dengan modal saja akunnya, yaitu kas sampai dengan akumulasi penyusutan kendaraan itu merupakan harta, kemudian kewajiban itu terdiri dari hutang ya, kemudian modal ini modal dari pemiliknya, di mana untuk modal nanti itu yang ditulis atau nominalnya bukan modal yang tertera pada kolom neraca, tapi modal yang ditulis adalah modal akhir yang diperoleh dari laporan perubahan modal, yaitu modal akhir dari pemilik perusahaannya setelah dilakukan penambahan dari laba yang diperoleh. Nah, jadi untuk neraca bisa dilihat bentuk laporannya seperti ini ya. Kasnya ditulis sesuai yang ada di kolom neraca pada neraca lajur sampai dengan akumulasi penyusutan kendaraan. Nah, untuk kendaraan dan akumulasi penyusutan ini kenapa ada pengurangan? Karena akumulasi penyusutan kendaraan itu mengurangi sisa dari kendaraan, sehingga akumulasi penyusutan kendaraan ini harus dihitung, kemudian diperolehlah sisa dari kendaraannya, kemudian baru ditambahkan dengan akun-akun harta yang lainnya sehingga diperoleh total hartanya sebesar Rp62.355.000. Kemudian yang di sebelah kanan merupakan total dari kewajiban plus modal, dimana di sini ditulis hutang usahanya 0 ya, karena posisi terakhir pada neraca di kolom neraca lajur itu hutang usahanya 0. Nah, kalau 0 itu biasanya boleh ditulis, boleh tidak ya. Kemudian hutang gaji, kemudian wesel bayar, sehingga diperoleh total kewajiban atau hutangnya adalah sebesar Rp27.300.000.
ini ditambah. Kemudian modalnya adalah modal akhir yang diperoleh dari laporan perubahan modal, bukan modal yang ada pada kolom neraca lajur ya. Sekali lagi, modal yang ditulis pada laporan neraca adalah modal akhir yang diperoleh dari laporan perubahan modal, yaitu sebesar Rp35.055.000. Kemudian ditambah ya antara total kewajiban dan modalnya, karena di sini juga rumusnya kewajiban plus modal, sehingga diperolehlah total kewajiban plus modal atau pasifanya sebesar Rp62.355.000, di mana kondisi aktiva dan kewajiban plus modalnya harus seimbang atau saldonya harus sama ya. Oke, ini adalah laporan keuangan yang tadi sudah dibahas, mulai dari laporan laba rugi, perubahan modal, dan neraca. Nah, untuk berikutnya kita masuk ke tahap akhir penyusunan laporan keuangan, yaitu tahap ke-9 mengenai jurnal penutup, kemudian neraca saldo setelah penutupan pada tahap ke-10, dan yang terakhir adalah jurnal pembalik. Apa itu jurnal penutup? Jurnal penutup adalah jurnal yang dibuat pada akhir periode ya, tidak harus akhir tahun ya, akhir periode untuk menutup semua rekening yang bersifat sementara. Nah, rekening sementara itu adalah rekening-rekening yang hanya berlaku untuk satu periode akuntansi, yang meliputi semua rekening yang dicantumkan di dalam laba rugi dan prive. Jadi, yang kita tutup atau yang kita buat jurnal penutup adalah akun-akun yang sifatnya sementara, yang terdiri dari akun-akun yang ada di laporan laba rugi dan prive. Laporan laba rugi berarti akun-akun pendapatan dan biaya-biaya serta akun prive. Jadi hanya ada akun pendapatan, biaya, dan prive saja. Untuk harta, kewajiban, dan modal itu tidak dilakukan jurnal penutup atau tidak dibuat jurnal penutupnya. Tujuan dari jurnal penutup adalah untuk menutup saldo yang terdapat dalam semua rekening sementara, kemudian agar saldo rekening modal menunjukkan jumlah yang sesuai dengan keadaan pada akhir periode. Nah, untuk proses penutupan buku ini contohnya seperti ini. Nah, untuk akun pendapatan berarti tinggal dibalik posisinya. Intinya kalau penutup itu membalik posisi saldo normalnya. Nah, contoh nih, pendapatan berarti nanti bentuknya seperti ini. Misalnya kita tadi ada pendapatan jasa ya, pendapatan jasa, dan yang sebelah kreditnya adalah ikhtisar laba rugi ya. Jadi kalau akun normal itu kan posisinya pendapatan jasa itu sebelah kredit ya. Nah, untuk menutup supaya kondisinya menjadi 0, maka pendapatan jasa ini kita pindah posisinya ke posisi debit, yaitu untuk akun yang terkait dengan penutupan dari akun pendapatan jasa itu adalah pendapatan jasa di sebelah debit, totalnya berapa, kemudian yang di sebelah kredit totalnya berapa. Nah, ini untuk pendapatan ya, akun pendapatan. Berlaku juga untuk pendapatan bunga, pendapatan sewa, dan lain-lainnya. Yang berikutnya adalah menutup akun biaya-biaya. Untuk akun biaya-biaya itu saldo normalnya adalah sebelah debit, sehingga untuk menutupnya biaya-biaya ini kita pindahkan posisinya ke sebelah kredit. Contoh, untuk sebelah debitnya adalah ikhtisar laba rugi, dan di kreditnya yaitu biaya-biaya atau beban ya. Misalnya di contoh kita sebelumnya ada biaya gaji, maka di sini tulis biaya gaji di sebelah kredit ya, sehingga nanti bentuknya atau saldo akhirnya menjadi 0.
Berlaku juga untuk biaya-biaya lainnya ya. Kemudian yang berikutnya adalah menutup rekening rugi atau laba ke rekening modal. Jika dia laba, maka sisa laba ruginya sebelah debit, modalnya sebelah kredit. Jika dia rugi, maka modalnya sebelah debit, sisa laba ruginya sebelah kredit. Intinya patokannya begini ya. Jika kita ingin membuat jurnal penutup itu merupakan jurnal untuk menutup sehingga rekening sementara itu saldonya menjadi 0. Nah, apa saja rekening sementara itu? Yaitu rekening atau akun yang ada pada laba rugi dan prive. Yang ada pada laba rugi kan akun pendapatan dan biaya-biaya ya. Nah, itu dilakukan penutupan sehingga pada akhir periode saldo dari akun-akun ini menjadi 0. Nah, otomatis jika kita ingin menjadikan saldo pada akun-akun ini menjadi 0, maka posisinya kita balik dari saldo normalnya. Contoh, pendapatan itu saldo normalnya sebelah kredit, maka untuk menjadikan saldonya 0 atau untuk menutup, maka pendapatan ini dipindah posisinya menjadi debit. Begitu juga dengan akun atau rekening sementara lainnya. Kemudian untuk prive, untuk menutup rekening prive, maka prive itu saldo normalnya sebelah debit, maka untuk menutupnya pindah posisinya menjadi kredit dan sebelah debitnya adalah modal. Kita contohkan untuk perusahaan Adsia Dekorator, bagaimana jurnal penutupnya adalah seperti ini. Bisa dilihat untuk jurnal penutup dari perusahaan Adsia Dekorator adalah seperti ini ya, dimana terdiri dari untuk kolom-kolomnya terdiri dari tanggal, nama akun atau keterangan boleh. Referensi ini diisi dengan nomor akun ya di sini. Kemudian jumlah, ada saldo debit dan ada saldo kredit. Nah, untuk pendapatan jasa nominalnya tinggal dipindahkan saja. Boleh ambil dari neraca lajur maupun dari laporan laba rugi. Ini untuk menutup akun pendapatan jasa, yaitu pendapatan jasanya sebelah debit, ikhtisar laba ruginya sebelah kredit. Begitu seterusnya sesuai dengan pembahasan sebelumnya yang sudah diterangkan bahwa jurnal penutup ini digunakan untuk menutup rekening atau akun yang sifatnya sementara. Nah, apa saja itu akun yang sifatnya sementara? Yaitu akun-akun yang ada pada laporan laba rugi yang terdiri dari pendapatan dan biaya-biaya dan ditambah dengan akun prive. Jadi di sini sudah ditentukan. Nah, berapa banyaknya akun yang ditutup tergantung dari banyaknya akun yang terdapat pada laporan laba rugi dan prive-nya. Oke, nah di sini untuk menutup akun laba, karena perusahaan memperoleh laba dari transaksi yang dijalankan selama satu periode, maka untuk menutup laba, ikhtisar laba ruginya sebelah debit, kemudian sebelah kreditnya adalah modal. Nah, untuk ruginya tidak dibuat ya, karena perusahaan tidak mengalami kerugian. Jadi posisi rugi atau laba itu tergantung dari laporan yang laba rugi yang diperoleh, apakah laba apakah rugi. Oke, ini untuk jurnal penutup. Yang berikutnya laporan pada tahap ke-10, yaitu neraca saldo setelah penutupan buku. Nah, neraca saldo setelah penutupan ini adalah suatu bentuk neraca saldo yang digunakan untuk memuat semua rekening yang tidak mengalami penutupan buku. Isi dari neraca saldo setelah penutupan buku adalah sama dengan isi neraca di neraca lajur, kecuali saldo prive tidak perlu dimasukkan ke dalam neraca saldo setelah penutupan buku. Kemudian saldo modal diisi dengan saldo modal akhir yang ada di laporan perubahan modal atau di neraca. Jadi neraca saldo setelah penutupan buku itu adalah neraca saldo yang terdiri dari akun-akun yang tidak
yang ada di neraca lajur ya, akun-akun yang ada di neraca lajur yang ada pada kolom neraca, kecuali saldo prefer tidak dimasukkan dan untuk saldo modalnya diisi dengan saldo modal akhir sesuai dengan saldo modal akhir yang ada pada laporan perubahan modal. Jadi bisa kita contohkan seperti ini untuk neraca saldo setelah penutupan ini. Baik, untuk menyusun neraca saldo setelah penutupan, tipsnya tadi adalah diambil dari kolom neraca yang ada pada neraca lajur, atau kopikan saja akun-akun yang ada pada neraca saldo setelah penyesuaian ya. Ini dikopi saja. Kita pastikan di sini. Nah, tadi untuk neraca saldo setelah penutupan itu adalah semua akun yang ada pada kolom neraca yang ada pada neraca lajur kecuali ini ya, prefer, pendapatan dan biaya itu tidak dimasukkan, dan modalnya itu ditulis dengan nominal modal akhir sesuai yang ada pada laporan perubahan modal. Oke, nah sehingga seimbang antara saldo di debit maupun kredit. Nah ini untuk membuat neraca saldo penutupan ya. Yang dibuat adalah semua akun yang ada pada kolom neraca dari neraca lajur dari sini. Dan modalnya yang ditulis adalah modal akhir. Ya, ini bentuk dari neraca saldo setelah penutupan. Ya, yang berikutnya adalah tahap yang terakhir, yaitu jurnal pembalik. Nah, jurnal pembalik ini adalah jurnal yang dibuat pada awal tahun untuk menyesuaikan kembali ayat jurnal penyesuaian yang pernah dibuat pada akhir tahun periode sebelumnya, selama berhubungan dengan penerimaan atau pengeluaran kas pada periode yang bersangkutan. Tujuan dibuatnya jurnal pembalik yaitu untuk menyederhanakan pembuatan jurnal yang bersangkutan pada tahun berikutnya. Pada dasarnya ada 4 macam jurnal penyesuaian yang memerlukan jurnal balik, yaitu berarti hanya ada 4 macam jurnal penyesuaian ya, yang memerlukan jurnal pembalik yang ada pada AJP ya. Jadi jurnal pembalik ini adalah jurnal yang dibuat untuk membalik akun-akun yang ada pada AJP atau ayat jurnal penyesuaian. Nah, akun-akun yang terkait adalah akun-akun yang berkaitan dengan biaya yang masih harus dibayar, kemudian pendapatan masih harus diterima, pendapatan diterima di muka jika menggunakan pendekatan laba rugi ya, kemudian biaya diterima di muka jika menggunakan pendekatan laba rugi. Oke, nah ini untuk jurnal pembalik. Jadi jurnal pembalik itu adalah jurnal yang dibuat untuk membalik akun-akun yang ada pada AJP, dan yang ada pada AJP tidak semua akun yang dibalik, tapi akun-akun yang berkaitan dengan 4 macam ini saja. Oke, sekian pembahasan untuk materi pertemuan kelima yang merupakan pembahasan akhir dari pencatatan akuntansi perusahaan jasa. Semoga dapat dipahami. Jika ada kesulitan silahkan ditanyakan. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.